Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdalillah ya Allah salatu wassalamu daimaini mutalaziman laka ya Rasulullah amma ba'du. Kami hormati, kami muliakan yang terhormat guru kami, guru kita beliau Kiai Haji Rahmat R.A. bacaan Allah bicuri hayati. Akhirul mahbub ya Allah kepada bapak-bapak, saudara-saudara, terutama Sohibul Bait, Bapak Didi Arianto dan seluruh keluarga besarnya, Ustaz Khalif dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya ini mau cerita dulu, tiba ngomong Bang. Jangan dipercaya, tapi kalau dipercaya juga bagus. Ngapa-ngapa. Ini mau ngomong saya ya. Kemarin waktu beliau atau majelis Arianto mau acara Isra Mi'raj itu saya diingetin lagi sama Ustadz Golim. Ingat banget ntar malam, oh iya. Semenjak itu juga karena kita lagi mau berangkat besan, terus terbesit lah. Aku mau ngasih kambing atau mau beli buah. Udah begitu tuh. Masya Allah Rabbi. Ya namanya orang begitu ya, dibetot sono, dibetot sini, dikilik-kitik sono, dikilik-kitik sini, begitu entar aja. Akhirnya sore menjelang, maksudnya udah sore dah tuh, udah jam 4:30 dah tuh. Ini kapan gue nganterin ya, gue belum ngemparin kambing, belum ngapain. Akhirnya kita uplak dah tuh, ngerjain dan kagak sudah kerjaannya. Sampai maghrib ajan belum juga sudah, akhirnya saya sudahin juga dah. Setelah saya sudahin terus ke habis itu mandi, mbayang, berpakaian. Karena itu malam minggu, yang ada di benak, di pikiran itu keingetan, oh jadwal saya malam minggu adalah pelaksanaan Lailatul Ijtima, pembacaan sholawat Nariyah 4.444 kali yang merupakan rutinan tiap malam minggu. Dan ketika itu dan malam minggu kemarin bertempat di gedung atau di kantor yang memang belum selesai dalam rangka tirakat sama Riyadhah supaya buru-buru selesai. Baru melongo, baru rebahan, baru ngaso begitu ditelepon sama pengurus Masjid Andi Galib. Ustaz Guntur lupa. Lah lupa ngapa? Sekarang jadwal Ustaz, Masya Allah Rubi. Gini kan ada jadwal yang sebulan sekali di Masjid Andi Galib, habis maghrib malam minggu, blecur saya langsung ke sono. Bobot aja. Nyampe di sono kita cengenges gitu. Ini apa ya, gua ngomong lupanya gara-gara ngemparin kambing begitu. Udah dah, jalan aja dah. Singkat cerita ngaji belum selesai, ditelepon lagi sama Gilang itu anaknya Bang Haji Misan almarhum, almarhumlah Haji Misan Samsuri. Dan bapak, iya ntar habis Isya deh ya kita ketemu begitu. Padahal habis Isya saya ada acara Lailatul Ijtima atau nariyahan tadi begitu. Akhirnya ngubur aja dah. Nyampe di rumah beliau di Bangku Hapus, terus udah ada yang ngebel lagi tuh, apa namanya, Bang Kodir ngajak apa namanya, liwetan apa tuh ya Ustaz Golim. Iya kagak, udah menyambat, udah begitu deh alasannya. Setelah selesai dari Bambu Hapus, geser ke lokasi nariyahan. Masya Allah Rabbi, selesai itu udah jam setengah 12 atau jam 12, pulang lah saya. Pagi-pagi saya masuk ke kandang, mati tuh kambing Pak. Itu kambing mati. Nih yang saya pengen cerita nih, kambing mati. Segitu panjangnya cerita gitu. Saya pengen ngasih tahu kambing saya atau mati. Masya Allah Rabbi. Saya waktu itu alhamdulillah geningan guru gua dahsyat banget keramatnya. Udah begitu doang. Baik-baik sama Ridho. Ya ilah lo Bang. Ya mohon maaf, sekarang makan bohong kalau kambing gope, bohong kan ya gitu. Pun sekarang mah entok ya aja 3,5 gitu. Ya ilah lo kan main dah. Akibat apa? Ya semuanya salah saya emang. Ntar dulu aku ngerjain ini dulu, ntar dulu aku begini dulu, ntar dulu ngapa itu ketika diingetin lagi mau besan kita Ustaz ya. Ngapa nggak pulang besan buru-buru ditenteng aja itu. Iya lagi-lagi yang namanya penyesalan mau begitu ya udah jadi bangke begitu.
Ya Allah Rabbi, makanya lempengan ini saya kali sama guru mah kita kebangatan gitu ya, kebangatan bagaimana gitu sama teman-teman aja deh. Besok kalau ada di Arilto itu ada acara, tolong saya di Japri, tolong saya diingetin Dur, lu biar punya pikiran dikit Dur. Ya, siapa aja saya tungguin Japriana begitu. Ya Allah Rabbi. Sewot banget. Masuk ke kandang pagi-pagi, emang biasa jam kantor kita pagi gitu ya, pulang dari pasar terus kemudian mau ngempal, iya ilah kaku langsung lagi ngeletak aja begitu. Masa Allah lebih pagi-pagi kita mentem 2,5 juta kemana itu. Ya Allah, selain bahwa begini, ini mah informasi juga ya, informasi sekaligus juga apa namanya ini ya, minta didoain dah. Saya sudah mulai masuk atau mulai belanja kambing lagi. Ini mau cerita kambingnya dulu udah begitu, karena tadi nyambung kambing mati begitu kalian dah. Udah mulai belanja kambing lagi, minta didoain. Ini kemarin masuk 30 ekor. 30 ekor aja gini kan pala, ada puyang juga mikir bayar gini kan ya gitu, karena 50 juta lebih begitu. Alhamdulillah ketemu duitnya. Mungkin di situ saya dijewer, Pak. Mungkin ya, kalau saya ini koreksi buat saya gitu ya. Lu duit udah kasih, lu walaupun bahasanya akadnya minjem gitu ya, tapi kan ketemu bahasanya buat beli kambing. Setelah itu terus saya belanja pakan 11 ton, saya langsung belanja. Kalau 7 juta lebih dah begitu. Ketemu juga duit dah. Lah timbang kambing atuh. Kan begitu tuh. Kambing atuh tuh lu buset deh kan Manda. Ya Allah Rabbi. Ya lagi-lagi ini cara kita untuk mendapatkan hikmah, cara kita untuk mendapatkan pelajaran begitu, Masya Allah. Jadi malam hari ini kepada semua teman-teman saya, tolong besok ingetin kalau enggak ngingetinnya begini nih. Datang aja ke rumah saya, kalau saya kagak ada begitu terus ngomong sama bini saya. Begitu, tuntunnya atuh begitu. Kan jangan gede-gede, Pak. Gede-gede mau pacek. Misalnya besok tuh tuntun. Iya, sebab ada teman saya yang modusnya kelakuannya begitu. WA ke saya Japri, Ustaz, saya nitip duit begitu 1.000. Wah, makasih banget. Kita doain banyak banget begitu. Saya sampai di rumah belum sempat saya nanyain duit, tapi bini saya ngasih tahu tadi temen ada yang kemarin nonton kambing pulang atuh. Uji ngomong sama saya menitip duit, ngomong sama bini mah udah disuruh katanya mau Ustaz dituntunnya atuh di duitan. Malam tapi disuruh datang juga katanya makan sop begitu, makan tuh sop tuh. Ya Allah Rabbi. Bang Deddy kalau mau akikah ngomong aja Bang Deddy, motong dewek tapi semua. Saya sekarang semenjak ini udah kagak kuat Bang motong, jangankan motong kambing yang kita urus setiap hari, motong ayamnya saya udah kagak sanggup sekarang mau begitu. Ya Allah, artinya malam hari ini saya jadi keinget ngaji dikit nih. Ketika bicara orang Islam, maka syarat utamanya adalah syahadat. Syahadat itu artinya menyaksikan. Ya Allah, menyaksikan itu bukan hanya melihat, Pak. Karena bahasa Indonesia kadang-kadang menyaksikan itu konotasi atau kesannya melihat doang. Tapi malam hari ini saya secara pribadi menyaksikan betapa Ridho itu betul-betul penuh dengan keberkahan. Ya Allah Rabbi. Kemarin lah, bukan malam ini. Malam ini saya ucapkan betapa saya merasa bersyukur banget punya keterkaitan, keterlibatan walaupun secuil sekecil ini, tapi punya connectivity atau ketersambungan dengan Ridho. Ya lagi-lagi modus atau penyakitnya zaman sekarang, orang gampang banget punya ucapan kayak saya tadi barusan, bahasanya lebih mudah lagi mengaku sebagai murid tanpa berpikir lagi bahwa kira-kira diaku apa kagak jadi murid. Begitu Bang. Jangan kita kenceng ngaku sebagai murid, sebagai jamaahnya, sementara mohon maaf belum dapat pengakuan. Ya begitu juga sejatinya sebagai umat Rasulullah. Kalau kemudian kita ngaku sebagai umat Rasulullah, gampang banget emang siapa kok. Bahkan kalau saudara-saudara kita mau yang singkrang,
sampai katanya lebih sunnah lah, Islam murni lah dan lain sebagainya. Cuman masalahnya, pertanyaannya adalah apakah sudah mendapatkan pengakuan sebagai umatnya? Malam hari ini saya bersaksi, lagi-lagi saya bersaksi, ya Allah, bersaksi yang melihat, yang mengetahui dan meyakini bahwasanya Ar-Ridho adalah sebuah jamiah majelis yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan itu kita akan panen di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa bi wa bi ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Sampai 7 menit lebih kita ngomong kambing doang tadi ya. Ya Allah, kalau nggak percaya teh, mana RT Kosasi ya? Teh. Kalau kagak percaya besok gua akan main ke rumah gua belakang, gua galiin lagi masih ada bangkainya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa bi wa bi ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Ya Ali la radab. Ya Allah, kemarin saya ulang lagi. Man akala al-harama mada qalbuhu wa khafa dinu wa dha'ufa yaqin wa hajaballahu ta'ala da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Kalau ada manusia yang indikasinya yang pertama kagak punya perasaan, artinya keras, artinya enggak punya perasaan sama sekali. Apakah sama bininya, sama anaknya, sama tetangganya, sama ipara dan lain sebagainya. Enggak punya perasaan bisa. Yang kedua adalah agama, sesuatu yang berurusan dengan agama dientengin, kagak diurusin, ditelantarin. Ya gue mau bukan ustad, ya gue dari dulu emang begini. Yang ketiga adalah ketika keyakinannya begitu tipis, begitu lemah. Udah capek gue doa, siang malam gue minta, dibatin kali ada yang dikabul, gue emang kagak dikabul kali doa gue tuh. Atau kemudian ketika nih bahasa sekarang kita menghadiri halakoh keilmuan seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Dalam konteks yang lain kita ini adalah sedang ihya'uddin, menghidupkan agama. Dalam konteks yang lain kita ini sedang tarkul ma'asi. Kita tidak sedang judi, kita tidak sedang mabok, kita tidak sedang riba, kita tidak sedang berzina dan lain sebagainya, konteks atau sudut pandang yang lain. Lagi-lagi orang yang masya Allah lebih keyakinannya lemah, kegiatan-kegiatan begini menurut mereka adalah ngapain gue nyampe, ngapain gue datang, kon gue bukan jamaahnya, kon gue bukan muridah dan lain sebagainya. Yang ketiga, dan kemudian Allah menghijab, menutup segala doa, segala pintanya. Dan yang terakhir, yang kelima, wa qallat ibadatuhu, ibadahnya dikit banget, ibadahnya berat banget. Kalau diajak ngomongin ibadah, ya lah gua tuh kayak nyambut bambu dari ujung. 5 pertanda ini bukan merupakan sebab, tapi adalah akibat. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, atau beli makanan dan minuman dari duitnya yang haram. Na'udzubillah, waliyadzubillah. Ada 5 tuh tandanya, Pak. Yang pertama kagak punya perasaan, ini bagaimana ngomongin orang dia. Yang kedua adalah kayak urusan agamanya dientengin banget, nggak peduli sama sekali sama urusan agama. Yang ketiga, keyakinannya enteng banget. Artinya keyakinan yang enteng itu gak punya keyakinan urusan agama. Siapa yang menolong agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan. Siapa yang akan berbuat baik pasti dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ibadahnya dikit banget. Ini lagi-lagi merupakan merupakan akibat yang sebabnya adalah makan makanan yang haram. Nah, itu tahun kemarin kita ngaji sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa bi ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Ya Ali ila ghadaba ari kalane bendu sapa Allahu Allah ala ahadin ing atase wong suwiji, razaqahu mongko paring rezeki ing ahad, razaqahu mongko paring rezeki sapa Allah ing ahad, malan ing bondo haraman kang haram. Wahai Ali, kalau Allah lagi marah sama seseorang, lagi gedeg sama kita nih, naudzubillah, maka Allah akan mengkaruniai, Allah akan memberi rizki, tetap diberi rizki orang tersebut yang lagi dimarahi sama Allah, tapi malan haraman, harta atau benda yang haram.
Naudzubillah Pak, bahwasanya kadang-kadang kita malah lagi-lagi Pak, orang zaman sekarang ya ilatur boro-boro yang halal, yang haram sekarang udah susah banget. Atau ketika ada di sebuah ruang lingkup kerja, ketika dia kerja terus kemudian dia kenceng, dia lempeng, dia bener aja lah, kagak ada temenah, sekantor jadi musuh dia semua dan lain sebagainya. Kalau yang lain juga pada maling semua, belum pada ketangkep aja, belum pada apes aja dan lain sebagainya. Naudzubillah. Apalagi kalau kemudian dia mendapati jabatan tertentu, RT misalnya. Alhamdulillah RT kita di sini kemarin cuman satu calon, jadi kagak pakai ada bahasa lobby sono lobby sini, ngajak makan durian di sono, ngajak makan durian di sini, kagak sih Pak. Modalnya di bang apa kemarin bakso doang semangkok. Ya sini apa teh, gue kangen banget sama lu teh. Ya Allah, ketika Allah lagi marah sama manusia, sama seseorang, Allah akan memberikan dia rizki yang haram. Baik-baik Pak, baik-baik. Maka kita dan kemudian juga istri atau bini kita, mari Pak, mari. Pentingnya, hikmahnya kita ngaji adalah agar supaya kita tahu, kita kenal, dan kita takut dengan barang yang haram. Lagi-lagi kekiniannya Pak, ya Allah Rabbi. Yang penting kan kita bisa bebelian, yang penting Pak kita kan bisa punya rumah, yang penting Pak kita bisa dan lain sebagainya. Wah, duit mah yang haram sama yang halal nggak ada bedanya, cepeannya begitu, gocapannya begitu. Masya Allah. Nah, kemudian fa idza istadda mongko ari kalane dadi banget apa ghadabuhu bendune Allah alaihi ngatasi ahad wakala mongko makilake mendelegasikan sapa Allah bihi kelawan ahad. Siapa yang didelegasikan? Syaitanan ing syaitan. Yubariku kang paring berkat, kang narik sapa syaitan lahu maring ahad fihi ing dalem malan haraman. Wa yashabuhu lan ngancani sapa setan ing ahad, wa yashghuluhu lan nungkulake sapa setan ing ahad bidunya kelawan dunya anid dini andoh atau tinggal saking agama. Wa yusahhilu lan gampang kake sapa setan lahu maring ahad umur dunyahu ing pira-pira perkarane dunyane ahad. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan ing ahad, wa yaqulu lan ngucap sapa setan Allahu ghafurur rahim ing Allahu ghafurur rahim. Allah iku ghafur zat kang pengapura rahim tur kang welas asih. Kalau terus kemudian Allah makin jadi makin banget makin marah sama kita. Kalau tadi timbang marah, ya timbang marah ada bahasanya. Kalau sekarang ini istadda itu artinya makin jadi marahnya. Dia nih bocah udah gua kasih benda yang haram, kagak juga enggak juga nyadar, enggak juga apa namanya itu peduli. Gak juga memperbaiki begitu. Kalau marahnya Allah makin banget, maka kemudian Allah akan mendelegasikan, Allah akan mengirim syaitan. Ingat, syaitan di sini status Pak ya. Bentuknya bukan berarti genderuwo, memedi, terus apa yang serem-serem di film-film horor, bukan. Tapi syaitan ini adalah status. Bisa jadi rupanya adalah manusia. Karena dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas itu jelas banget. Allah mengutus, Allah mengirim, Allah mendelegasikan setan kepada orang tersebut yang tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama yubarikulahu fihi. Selalu dan selalu dibetot, ditarik, dikondisikan, diajak-ajak untuk kemudian tidak keluar dari harta yang haram tersebut. Dari perputaran, dari siklus, dari apa namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan harta yang haram tersebut. Maka ketika orang sudah naudzubillah berkubang dengan dosa apapun itu, lagi-lagi yang berat adalah memang berhenti atau meninggalkannya, termasuk narkoba, termasuk perjudian, termasuk perzinahan dan lain sebagainya. Saya jadi teringat
Ya Allah Rabbi. Kalau yang namanya orang senang, naudzubillah ya, senang nyawer itu. Kadang-kadang ketika kondangan terus namanya dia disebut, gini kan meriang Pak. Kalau lagi nggak megang duit meriang. Bagaimana nih gue ya? Ngumpet di mana udah gue digeroin aja lagi sama biduan tuh. Lu kagak megang bisa apa men? Gitu ya, kepada abang Ano, bos Ano dan lain sebagainya itu kagak bisa diem Pak, kelihatan banget itu yang namanya gerak-gerik tubuhnya gitu. Betapa dia ya kalau lagi punya duit memedi, duit terriwa juga katanya dipakai aja tuh, bodoh amat urusan besok pagi dah. Nah, itu lagi-lagi sama dengan juga ketika orang itu keranjingan judi, apalagi di Indonesia sekarang yang sedang tragis banget adalah judi online atau judol, yang bentuknya atau modusnya adalah sebuah games. Tapi lagi-lagi untuk melepaskan diri dari judi online itu dan judi-judi yang lainnya luar biasa. Karena lagi-lagi Allah memang sudah mendelegasikan setan untuk kemudian narik terus orang tersebut kepada malan haram, kepada siklus atau perputaran harta yang haram tersebut. Ya Allah, naudzubillah wal iyadzubillah. Sama mancing juga demikian, mabok juga demikian, main perempuan juga demikian dan lain sebagainya. Pasti akan berat sekali untuk meninggalkannya karena setan terus dan terus. Ya, tenang aja besok masih ada. Ya, tenang aja di duit apa masih ada nih. Tuh. Lah emang lu mau dicengin sama ono, katanya lu sekarang udah susah kagak mau nyawer. Tuh, ya Allah, ada. Kemudian wayasabuhu, dan setan itu ditugaskan oleh Allah kepada orang yang sudah yang Allah makin marah kepadanya untuk nemenin terus. Maksudnya tadi bahwa setan itu jangan dibayangkan setan-setan yang menyeramkan, tapi bisa jadi bentuknya manusia. Dia akan mengelilingi, dia akan menemani, menyertai, membersamai kemana aja orang tersebut pergi. Apalagi terus kemudian menjadi penguasa, menjadi pejabat dan lain sebagainya. Ya Allah, makin jadi Pak, makin jadi. Wa yashuluhu bidunya 'aniddin, dan setan akan menyibukkan orang tersebut dalam urusan dunianya dan meninggalkan urusan agama. Kita lihat, kita dapati orang yang punya kesibukan dahsyat dan kemudian sama sekali tidak mengalokasikan waktunya untuk kepentingan agamanya, sejatinya lagi-lagi koreksinya bisa jadi lempengan itu dia sedang dimarahi oleh Allah dengan sebenar-benarnya. Wa yusahhilullahu umurad dunyahu, dan ini yang sering banget kita dapati. Kadang-kadang didapati iblis itu memiliki atau menyuguhkan ide, usulan atau kreativitas yang tanpa batas, sehingga urusan agama, urusan dunianya menjadi gampang banget, menjadi ketemu aja. Artinya bisnis gue lancar amat ini ya, baik-baik Pak, baik-baik kalau lagi begitu. Lah iya ya, tuh buat ntar malam nyawer gini ketemu aja. Lah iya ya, buat ntar malam mondok ke sono ada aja nih, buat mengentertain lah, buat apa? Naudzubillah waliyadzubillah. Baik-baik banget. Wa yaqulu Allahu ghafurur rahim, dan selalu dinina bobokan, selalu dibohong dijanji kampanyekan oleh iblis bahwasanya nggak ngapa-ngapa berbuat ini. Kenapa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah begini aja terus, tenang aja. Besok Pak, ya elah lempengan kita nyuci dosa, bentar kita pergi umroh dah. Tuh. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka hadir para jamaah malam hari ini adalah bahwa jangan-jangan dari tanda-tanda tersebut kita berteman dengan siapa, bestie kita, circle kita siapa. Ketika orang-orang yang terdekat dengan kita menarik terus kepada tindakan-tindakan yang haram, disitulah lagi-lagi jangan-jangan memang ini utusan atau delegasi dari Allah.
Ini saja ngaji kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.